Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Sabil dengan NPM 202521500202. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjalanan sejarah dan juga perkembangan peradaban Islam yang terbagi dalam beberapa periode penting. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan juga periode modern. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama itu ada peradaban Islam periode klasik itu di tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, di periode klasik ini itu dibagi menjadi dua fase utama. Yang pertama ada fase ekspansi dan integrasi, itu di tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, fase disintegrasi ini itu dimulai di tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, fase ekspansi ini itu dimulai sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu di tahun 632 sampai 661 Masehi dan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa ini tuh terjadi proses pembentukan sistem pemerintahan Islam dan juga perluasan wilayah yang sangat signifikan. Nah, salah satu pencapaian monumental pada periode ini itu berdirinya Bait Al-Hikmah itu oleh Khalifah Al-Ma'mun itu sebagai pusat penerjemahan karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab. Terus juga banyak tokoh besar muncul dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya itu kayak Al-Khawarizmi itu di matematika, Al-Razi bidang kedokteran, Ibnu Sina filsafat dan kedokteran, sama Al-Farabi itu di filsafat. Nah, pada fase disintegrasi ini kekuasaan politik tuh mulai melemah dengan munculnya dinasti-dinasti otonom, contoh kayak Buwayhi dan Samanid. Terus juga ada konflik sektarian Sunni dan Syiah yang mempertemukan perpecahan umat di tahun 1258 Masehi. Nah, kota Baghdad ini tuh diserbu sama tentara Mongol yang dimana menandai titik krisis besar dan disklasifikasi kekuasaan pusat Abbasiyah. Terus juga peradaban Islam periode pertengahan ini nih itu di tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, setelah kejadian hancurnya Baghdad, dunia Islam tuh mulai masuk nih ke periode yang emang kompleks dan juga bergejolak. Pokoknya tuh mereka terdiri atas dua fase. Fase kemunduran itu di 1250 sampai 1500 Masehi, sama masa yang keduanya ada masa tiga kerajaan besar itu di 1500 sampai 1800 Masehi. Nah, di masa kemunduran ini nih, itu tuh terjadi penurunan kekuasaan pusat dan juga munculnya kerajaan baru yang kuat, kayak dinasti Mamluk di Mesir, terus juga di Mesir dan Syam, dan juga dinasti Delhi di India. Nah, terus ada juga yang namanya perang salib dan inovasi Mongol sama Timur Leng ini tuh turut mengubah peta kekuasaan sama budaya Islam. Nah, di masa tiga kerajaan besar ini itu ditandai sama munculnya Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman di Turki, nah dinasti Safawiyah di Persia, dan sama Kekaisaran Mughal di India. Nah, ketiga kerajaan ini tuh berhasil mempertahankan dan juga mereka tuh bahkan ngembangin ilmu pengetahuan kayak seni, arsitektur, sama administrasi negara. Nah, terus ada juga Kesultanan Utsmaniyah. Nah, Kesultanan Utsmaniyah ini itu dikenal sama sistem birokrasinya yang emang efisien, terus juga toleransi beragama gitu. Terus ada juga dinasti Safawiyah yang dimana memperkenalkan Syiah ini sebagai mazhab resmi dan memusatkan kebudayaan Islam di Persia. Terus pemerintahan Mughal ini berhasil menghasilkan satu karya monumental. Contohnya itu Taj Mahal. Itu di dalam bidang arsitektur. Terus ada juga peradaban Islam periode modern itu di abad 18 sampai 21. Nah, periode modern ini itu ditandai sama jatuhnya politik umat Islam yang dimana masuknya kolonialisasi Barat sama munculnya gerakan pembaruan agama dan juga kebangkitan nasionalisme. Nah, Napoleon Bonaparte ini tuh dia berhasil menaklukkan Mesir di tahun 1798 yang dimana nandain titik balik bahwa peradaban Barat nih mulai mendominasi nih sama mempengaruhi dunia Islam. Nah, semangat pembaruan agama muncul nih sama tokoh-tokoh kayak Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi, Muhammad Abdul Jamaluddin Al-Afghani, sama Muhammad Rashid Ridho itu dari Mesir, Muhammad Iqbal di India,
Muhammad Iqbal di India, sama Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari itu di Indonesia. Nah, di sisi politik ini kekuasaan tradisional tuh runtuh pasca Perang Dunia I. Nah, terus muncul tuh negara-negara baru sama sistem monarki atau republik modern di berbagai wilayah Islam. Terus aspek sosial juga mengalami transformasi besar dengan perkembangan pendidikan modern, perpustakaan, media massa Islam kayak majalah, radio, TV, internet yang menyebarkan wacana Islam. Nah, seni Islam modern seperti kaligrafi, arsitektur, masjid, sama seni rupa itu tuh terus berkembang gitu loh seiring pengaruh barat dan media teknologi. Nah, kesimpulannya sejarah peradaban Islam ini itu kayak menceritakan panjang tentang bagaimana sih ajaran Islam itu berkembang dari sekadar agama menjadi suatu kekuatan global yang emang mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan manusia, mulai dari politik, ilmu pengetahuan, seni budaya, sampai ke sosial. Terus peradaban Islam mengalami pasang surut, namun selalu menorehkan pencapaian penting dalam peradaban dunia. Kayak periode modern saat ini tuh menjadi tantangan sekaligus peluang untuk kembali mengangkat kejayaan Islam melalui pembaruan intelektual dan juga kebangkitan spiritual. Demikian pembahasan singkat tentang sejarah dan perkembangan peradaban Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan ini dan terus melanjutkan peradaban Islam di masa kini dan akan datang. Sekian dari saya, Lutfi Sabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.